Nah, saya dapat pesan dari si ibu. Ini yang maksimum minimum udah selesai. Mungkin soal-soalnya belum semua gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita lewat dulu itu karena kelas ini agak sedikit ketinggalan bahannya. Nah, saya akan masuk ke pasal baru, yaitu teorema nilai rata-rata turunan. Ini hanya nyempil satu halaman. Kenapa kok nyempil satu halaman aja gini? Karena sebenarnya teorema ini dipakai untuk membuktikan rumus di pasal berikutnya. Cuma kita nggak akan ke pembuktian-pembuktian rumus. Cuma ini juga cukup populer keluar di ujian ya. Coba kita lihat demikian. Natasha katanya berangkat pukul 6 dari Bandung menuju Jakarta dan tiba pukul 9. Anggaplah posisinya Bandung Jakarta itu titik ya dan jalurnya tuh lurus aja. Jarak tempuh perjalanannya sekian. Ya ini mungkin jalur lama ya bukan tol. Menurut Natasha, speedometer kendaraannya selalu menunjukkan angka di bawah 60 kilometer per jam. Jadi nggak pernah mencapai 60. Nah, secara intuitif aja kerasa ini nggak mungkin. Kenapa? 3 jam ini perjalanan, kalau kecepatannya 60 terus pun pas-pasan gitu. Kalau di bawah 60 pasti nggak benar gitu ya. Nah, sebelum kita jawab soal ini, coba kita perlu rumus yang namanya teorema nilai rata-rata turunan. Dia bunyinya sebagai berikut. Misalkan F itu kontinu, jadi grafiknya menyambung sepanjang interval tutup AB dan punya turunan di interval sepanjang interval bukanya. Maka katanya terdapat titik C dengan sifat turunan di titik C sama dengan ini. Nah, coba saya akan jelaskan ini lewat animasi aja ya. Kalau rumus gini kan bingungin ngapain ini gitu ya. Kita lihat animasinya. Oke. Nah, sebentar animasinya muncul di layar satu lagi. Begini. Eh, aduh, ini nggak bisa diberhentiin ya. Sebentar. Saya manual aja nih. Coba saya akan jelaskan manual aja. Nggak pakai animasi. Hmm. Namanya saya crop ke sini. Nah, supaya ingat itu kita harus tahu maknanya, intuitifnya gitu ya, gambarannya. Kalau gambarannya tahu, nanti rumus ini ingat sendiri. Coba ceritanya gini. Ini ada saya sebentar ini kayaknya kegedean. Saya gambar dulu. Ini ada fungsi yang kontinus panjang interval A sampai B. Ya, fungsinya saya kasih warna biru ini. Dan di sini sekian, di sini sekian gitu ya. Bebas aja. Mau fungsinya turun naik juga boleh, mau di titik B fungsinya lebih rendah juga boleh, pokoknya sembarang fungsi. Oh ya bentar, supaya agak bagus, saya bikin melengkung. Eh, ah, itu ya. Nah, teorema nilai rata-rata ini mengatakan ada titik C di antara AB, di antara AB ini ada titik C, sehingga turunannya ini. Kita lihat ruas kanan dulu. Ini apa ini? FB min FA. FB min FA adalah ini. Eh, Coba kita lihat. FB itu setinggi ini. Ini FB, tinggi Y-nya ya. FA itu tinggi ini. Jadi FB min FA itu tak lain adalah tinggi penggal garis yang saya warnain biru, hijau ini. Nah, ini. Ini FB dikurangi FA. Kalau B kurang A jelas ya, ini B kurang A. Panjang segmen itu.
Nah, ini turunannya sama dengan ini dibagi ini. Ini tak lain adalah sama dengan biru lagi atau yang lain merah lah gitu. Itu sama dengan kemiringan garis ini. Garis yang menghubungkan ujung-ujung. Itu kan kemiringan garis yang menghubungkan ini titik A, FA, ini B, FB. Nah, garis yang menghubungkan kedua titik itu kemiringannya adalah beda Y dibagi beda X. Itu ruas kanan ini. Nah, teorema ini mengatakan ada titik C yang kemiringan garis singgung, ini kan turunan tuh kemiringan garis singgung, sama dengan ini. Artinya apa? Di titik C ini kemiringan garis singgungnya sama dengan yang merah. Berarti garis singgungnya sejajar dengan yang merah. Di mana sejajar? Di sini? Oh, nggak mungkin dia nggak sejajar. Di sini? Enggak ya. Nah, kira-kira mungkin di sini ini. Di sini garis singgungnya sejajar gitu dengan yang merah. Mana C-nya? C-nya itu adalah titik ini. Di titik C atau lengkapnya C, FC ini yang di atas. Di titik C, FC turunannya atau kemiringan garis singgungnya sama dengan kemiringan dari garis yang menghubungkan ujung-ujung. Begitu ya. Oke. Jadi ada titik C yang kemiringan garis singgungnya sama dengan apa yang garis singgungnya sejajar dengan garis yang menghubungkan ujung-ujung ini. Oke, ini soalnya nggak susah. Coba kita lihat. Cuma gitu aja. Sekarang contohnya ya. Oh ya, sebelum contoh dulu, ini gambarannya. Ini yang udah saya jelaskan tadi. Ini titik C-nya bisa lebih dari satu ya. Tuh, kalau fungsinya seperti ini A-nya, di sini A, di sini B-nya. Nah, kita lihat yang di ruas kanan itu adalah kemiringan garis yang menghubungkan ujung-ujung. Nah, mana titik C-nya? Bisa yang ini. Yang ini sejajar dengan yang garis yang patah-patah ini. Di sini juga sejajar. Di sini juga sejajar. Jadi titik C-nya bisa banyak. Oke, coba kita lihat contohnya. Ini saya agak cepat ya karena bahannya tertinggal. Jadi saya buka aja dari sini. Oke, cari titik C yang memenuhi teorema nilai rata-rata terhadap fungsi ini. Oke, kita periksa. Jadi kita hanya mencari mencari C yang memenuhi ini aja, ngitung ini, cuma ngitung ini. Oke. Syaratnya tadi teorema nilai rata-rata apa ya? Syaratnya harus kontinu dan punya turunan di interval bukanya di setiap titiknya. Jelas ini kontinu, kita udah nggak usah buktikan lagi ya. Fungsi akar kontinu, grafiknya juga kalian udah tahu nyambung. Kemudian kita ambil ujung-ujungnya ini karena udah diberikan A-nya sekian, B sekian. Nah, kemudian saya hitung turunannya. Karena apa saya ngitung turunannya? Kan mau menunjukkan ini. Turunan di titik C, dicari C-nya. Supaya sama dengan ini. Jadi diturunkan dulu. Nah, kita mencari titik C. Oh, sebentar. Saya hitung dulu FA, FB-nya. Nah, dicari titik C sehingga turunannya di titik C sama dengan ini. Oke, masukkan aja turunan di titik C ini diganti dengan C. Gitu ya. Ruas kanannya FB dikurangi FA, ini udah dihitung tadi, dikurangi B kurangi A. Ketemu sekian, kuadratkan, dapat C-nya. Oh ya, benar nggak C-nya ada di dalam sini? Jelas dia anggota, buka ya, 1,4 gitu. Ada di dalam interval.
Ini kan dua setengah, 2/4 ada di interval ini. Udah cuma gitu aja. Coba contoh berikutnya. Yang ini. Kok sama itu ya contohnya dengan yang barusan? Ya jalannya sama, tapi nanti hasilnya ternyata beda. Coba kita lihat. Ini continue ya. X pangkat 2/3. Nah, oke. Nyambung grafiknya. Kemudian saya ini A-nya sekian, B-nya sekian. Turunannya kalau dihitung ini menjadi ini. Turunannya 2/3 X pangkat min sepertiga ya. Turun pangkatnya. X pangkat min sepertiga jadi dikebawahkan. Kemudian saya hitung FA sama FB-nya perlu. FA-nya masukkan min 8 ke sini. Min 8 pangkat sepertiga dulu. Min 8 pangkat sepertiga itu min 2. Min 2 dipangkatkan 2 jadi 4. Gitu ya. Boleh juga dipangkatkan 2 dulu. Oh ya di sini saya pangkatkan 2 dulu. Min 8-nya dipangkatkan 2, 64. Diakarkan pangkat 3. Ya. FB-nya dihitung juga dapat 9. Nah, kita mencari titik C sehingga turunan di C sama dengan ini. Masukkan turunan di C-nya ke sini. Masukkan. Ruas kanannya kita hitung. Hitung. Percaya aja lah hitungannya ya. Ini kan hitungan sederhana. Boleh dibalik ya. Atau dikali silang juga boleh kalau persamaan. Ketemu C-nya ini. Aneh ini. Kenapa? Betul nggak ada di antara AB ini? Ternyata di luarnya ya. Bukan anggota. Buka ya karena harus di dalamnya. Nah, bukan anggota interval itu. Berarti teorema nilai rata-ratanya dilanggar ya. Hmm? Coba, ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa teorema nilai rata-ratanya dilanggar? Katanya kan harus ada titik C di dalam sini. Nah, ini harus hati-hati kalau mau menggunakan rumus, syaratnya harus diperiksa. Syaratnya apa aja? Tadi harus continue dan punya turunan. Kita belum melihat di sini. Kita lihat turunannya tadi. Turunannya ini. Kita lihat F aksen 0 tidak ada. Padahal 0 tuh ada di dalam sini. Tuh 0 tuh. Jadi ada titik di dalam intervalnya yang turunannya nggak ada. Jadi syarat teorema nilai rata-ratanya nggak dipenuhi. Kalau syaratnya dilanggar, ya kesimpulannya bisa tidak berlaku ya. Jangan dianggap nggak berlaku ya. Kalau rumus tuh, kalau syaratnya dipenuhi, pasti ini dijamin. Simpulannya. Kalau syaratnya dilanggar, maka hasilnya tidak dijamin. C-nya bisa ada, bisa tidak. Di soal ini, C-nya tidak ada. Gitu ya. Begitu penjelasannya. Oke. Jadi mengapa di sini teorema nilai rata-rata turunan tidak berlaku? Ya bilang aja. Karena F aksen 0 tidak ada. Sedangkan nolnya itu anggota AB-nya itu. Min 8,27. Nah, nolnya ada di dalam situ. Gitu ya. Kalau soalnya dirubah ininya, cari C yang ininya misalkan di antara eh, berapa? 5 dan eh, 8 gitu. Ini mah ada nanti C-nya. Karena di antara 5 dan 8 turunannya selalu ada.
Nanti C-nya ketemu ada. Tapi ini melewati nol intervalnya dan di nol tidak ada gitu ya. Oke. Paham? Coba ah. Oh ya, daftar hadirnya tolong diisi dulu ya. Hanya dibuka 20 menit kata si ibu. Saya ngabsen dulu. Alika, mana Alika? Ada nggak? Ada, Pak. Paham nggak Alika? Paham, Pak. Asalia, ada? Ada, Pak. Febi, Nastiti, ada? Ada, Pak. Pelin, Lawrence, ada? Ada, Pak. Oke, udah random aja dulu. Oke, saya lanjut lagi. Satu lagi. Nah, yang ini sekarang. Sebentar, yang ini. Nah, kembali ke soal tadi. Nasasya berangkat dari Bandung ke Jakarta. Jaraknya 180 kilometer. Dia butuh waktu 3 jam. Nah, speedometernya katanya selalu di bawah 60 kilometer per jam. Nggak pernah mencapai 60. Apalagi melebihi. Nggak pernah itu. Nah, buktikan bahwa si Natasha ini berbohong. Mungkin bukan berbohong dia ya. Dia speedometernya aja udah jelek gitu. Natasha ini SF 2017 ya. Oke, saya buka aja. Nah, untuk menjawab soal ini kan fungsinya nggak ada. Gimana gitu? Bagaimana menerapkan ini gitu? Nah, kita ngingetnya gini. Teorema nilai rata-rata itu menghubungkan sebuah fungsi dengan turunannya. Jadi ada fungsinya, ada turunannya. Di soal ini mana fungsinya? Fungsinya jarak, jarak tempuh. Kemudian turunannya itu kecepatannya atau lajunya gitu ya. Ini berhubungan dengan kecepatan kan? Oke, jadi saya mulai menotasikan. Misalkan S menyatakan posisi mobil atau jarak tempuh dari Bandung setelah T detik. Nah, jadi saya notasikan jarak tempuh dari Bandung, Bandungnya dianggap titik, itu S. Jelas. Oh ya, kemudian asumsikan geraknya kontinu gitu ya. Dan dapat diturunkan. Kalau enggak, teorema nilai rata-rata turunannya belum tentu berlaku. Nah, saya punya S6. Pada waktu pukul 6, posisinya 0 ada di Bandung mobilnya. Jadi Bandung dianggap titik 0. Jakarta dianggap titik dengan posisi 180 kilo. S9 pukul ini pukul 9 dia posisinya di sini di Jakarta. Nah, menurut teori rata-rata turunan terdapat titik C salah ini. Kalau titik C-nya itu harus di interval bukanya, ya. Sehingga turunan di C sama dengan ini. Oke, ini tak lain turunan dari posisi adalah kecepatan. S aksen C itu sama dengan kecepatan saat T-nya sama dengan C. Jadi ini bukan sulap ya, karena turunan dari posisi kecepatan. Ruas kanan saya hitung. S9 kurangi S6, tadi 180, dibagi interval waktunya 9 kurangi 6, 60. Nah, ini dengan teorema nilai rata-rata turunan, terbukti ada saat, yaitu waktu T-nya sama dengan C, kecepatannya pernah 60. Jadi nggak mungkin kalau di bawah 60 terus. Hmm, itu ya. Speedometernya haruslah pernah 60. Gitu ya. Bapak Nah, izin bertanya. ya, Ya, mohon maaf izin bertanya, Pak. ya, Kenapa ya. C-nya harus kurung kurung buka, Pak? Kenapa harus Ah, itu? Kenapa C kenapa? elemen ya, kenapa C Ini elemen 0,
Oh, Teoremanya ini, intensitasnya Pak ya? ya, kalau kalau kenapa ini adanya harus dibuktikan teorema. Yang namanya teorema itu ada buktinya, cuma kita nggak mempelajari bukti-bukti gitu ya. Buat kalian nggak ada gunanya. Baik Pak, jadi Oke, intinya harus mengikuti syarat aja ya Pak? iya harus ngikuti ini, harus. Baik. Oh iya, Kadang-kadang terima saya kasih Pak. nulisnya interval tutup, lupa saya. Oh iya Pak. Nah, Terima kasih Pak. oke, lanjut lagi ya. Sudah, begitu saja teorema nilai rata-rata turunan. Saya akan agak makin ngebut ke bab berikutnya. Menguji. Kalian udah dijelaskan di depan tentang fungsi yang monoton naik dan monoton turun ya. Coba review sedikit. Monoton naik itu apa? F. Saya biasanya simbolnya suka gini, monoton naik. Supaya nggak tulis monoton naik gitu, capek nulisnya. Itu bila saya ambil dua titik sembarang di daerah definisinya, di mana X1 kecil X2, ambil dua titik, salah satu tentunya lebih besar, maka kalau mau nonton naik, kita ngelihatnya ke kanan grafiknya ya, naik gitu. Jadi titik yang di kanan lebih tinggi dari yang di kiri. F X1 lebih kecil dari F X2 gitu ya. Oke. Sebaliknya kalau fungsi F monoton turun, bila saya ambil X1 yang lebih kecil X2, maka yang di kiri lebih besar malah. Fx1 malah lebih besar dari Fx2. Oke, itu udah pernah dibahas di depannya. Sekarang kita akan, ini saya hapus dulu, membahas cara mengujinya. Cara mengujinya tuh sebagai berikut. Kalau fungsinya turunannya besar nol, maka fungsi monoton naik. Kenapa? Coba kita lihat. Ini saya nggak akan bahas buktinya, tapi ilustrasi aja. Coba kalau kita punya fungsi yang monoton naik. Naik tuh bisa gini, bisa macam-macam, bisa juga gini, ini juga naik ya. Sorry, nggak turun lagi dia, naik. Nah, kalau naik kita lihat coba nih, nilai kemiringan garis singgungnya dimanapun positif ya. Kalau mengarah ke sana kan positif. Nggak peduli berapa nilai kemiringannya berapa, nggak penting. Yang penting asal positif, dia monoton naik. Yang kanan juga sama. Kalau saya bikin garis singgungnya dimanapun, gradiennya atau kemiringannya atau tanjakannya positif. Jadi kalau turunannya positif, dia monoton naik. Kalau yang turun, coba kita lihat. Fungsi yang monoton turun. Monoton turun bisa gini, bisa juga gini gitu ya. Kalau dibikin garis singgungnya, ini negatif semua nih. Tuh, di mana-mana dia negatif. Kalau monoton turunnya, nah, tuh. Jadi mulai saat ini diingat, fungsi yang turunannya positif, monoton naik. Yang turunannya negatif, monoton turun. Oke, ini bukti, nggak usah lah buat kalian, latihannya aja yang perlu. Nah, pertanyaannya, tentukan selang atau interval kemonotonan dari fungsi ini. Artinya kita diminta menentukan di daerah mana fungsi ini naik dan di mana fungsi ini turun. Gitu ya. Oke, kita bahas contohnya aja. Saya akan tulis. Eh, ini ngecropnya. Suka nggak jalan si Windows ya. Nah, jalan kalau udah buram. Oke, sini ya, pasang. Tentukan selang kemonotonan dari ini. Caranya ya kita cari kapan turunannya positif dan kapan turunannya negatif. Jadi, untuk itu saya hitung turunannya dulu. Jangan merah, jangan pink. Saya hitung F aksen X. Jadi F aksen itu untuk menentukan kemonotonan ya, ingat.
Saya hitung menjadi 12x kuadrat min 12x kuadrat. Ini pangkat 3, sorry. Min 24x. Nah, kalau kita mau menentukan kapan f aksen positif atau negatif, cari dulu yang 0. Supaya gampang nyari 0 ya difaktorkan. 12. Oh, 12-nya juga bisa dikeluarkan. Sorry. 12x. X kuadrat min. Apa itu? X min 2 gitu ya. Apakah ini bisa difaktorkan lagi? Coba. Kita hitung B kuadrat min 4AC-nya. Positif ya, jadi bisa difaktorkan. Ini tapi nggak bulat ya. Bisa deh. Berapa? X min 2 X tambah 1 gitu. Betul ya? Oke, betul ya. Min 2 ininya min X. Nah, jadi saya punya F aksen X sama dengan 0 untuk X sama dengan X1 0, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan min 1. Nah, tadi coba kita lihat lagi teoremanya. Kalau turunannya positif, dia monoton naik. Turunannya negatif, monoton turun. Jadi kita periksa tanda dari F aksen. Caranya pakai garis bilangan. Ini tulis tanda dari F aksen X. Tandai dulu yang 0. Di 0, di 2, di min 1. Itu nilai turunannya 0. Nah, kita periksa yang di kiri. Di kiri min 1, ambil aja. Yang jauh, min 1000. Min 1000 masukkan ke sini. Min 1000 ini negatif, ini negatif, ini negatif. Jadi min ya. Kemudian kalau di antara min 1 sama 0. Sebenarnya kalau pangkatnya 1 semua nanti berubah-ubah. Kalian cek aja min 1 sampai 0 di setengah gitu masukkan. Setengah ini negatif. Min 1 sampai 0 jangan setengah. Min setengah. Min setengah ini negatif. Min setengah ini positif. Min setengah ini positif. Loh, kok jadi salah saya ya? Sebentar. Di sini saya ambil min setengah ya. Min setengah harusnya jadi positif. Min setengah ini negatif. Oh, ini positif ya. Min setengah tambah 1 positif. Negatif, positif. Ini negatif juga. Jadi seluruhnya positif. Tuh. Nah, kalian periksa di sini juga. Gini ya, tandanya. Masukkan aja satu angka. Nah, dengan demikian, jadi F monoton naik di interval min 1 sampai 0 dan 2 sampai tak hingga yang positif. F monoton turun di min tak hingga sampai min 1 dan 0 sampai 2. Gitu ya. Tinggal cari yang turunannya positif dan negatif. Nah, boleh juga kalian kalau khusus kemonotonan nanti boleh juga menjawabnya gini. Saya tulis merah, boleh juga. Boleh juga. Karena yang 0 tuh hanya di satu ujung aja, ini nulisnya gini boleh. Tutup gitu. Itu juga boleh. Gitu ya. Dan 2-nya masuk. Tapi kalau tak hingga nggak boleh karena bukan bilangan real. Boleh juga yang turun di min tak hingga koma min 1 itu ya. Jadi min 1-nya kepakai 2 kali nggak apa-apa kalau untuk kemonotonan. 0 sampai 2 gitu.
Asal ini semua masuk daerah definisi ujung-ujungnya. Nah, yang tidak boleh ini jangan menulis gini. F monoton naik di min 1,0 gabung 2, tak hingga. Ini nggak boleh kalau gabung. Kenapa? Karena bisa terjadi gini grafiknya. Kita kan belum tahu persis grafiknya. Ini min 1 sampai 0. Katanya monoton naik ya. Misalkan gambar grafiknya gini. Ah, gitu ya, kita nggak tahu. Kemudian 2. 2 sampai tak hingga gambarnya katakan seperti ini. Di 2 sampai tak hingga. Sorry, naik. Naik itu jadi ini. Kan gitu. Nah, kalau saya gabungkan di dua-duanya, jadi nggak monoton naik. Kenapa? Karena di titik ini saya ambil ini X1. Ini saya ambil X2. Nah, X1 kecil X2. Tapi Fx1-nya lebih besar dari Fx2. Nggak monoton naik. Jadi perbagian dia monoton naik. Tapi kalau disatukan, tidak naik. Jadi kalau ada dua interval seperti ini, tulisnya dan gitu ya. Jangan ini gabung ini, jangan. Di interval ini sendiri, di interval ini sendiri. Jangan digabungkan. Itu ya. Ini F tidak monoton naik. Tidak gitu ya cara digabungannya. Oke, jadi ingat kalau ada beberapa interval, tulis satu per satu. Tuh. Ujungnya boleh dimasukkan asal ujungnya termasuk daerah definisi. Nah, begitu. Lanjut. Saya lanjut ke maksimum minimum lokal. Nanti akan digabung menjadi gambar grafik ya. Ini. Sebentar, ekstrim lokal di depan udah belum ya? Definisi ekstrim lokal udah belum ya di depan? Bentar, saya lihat dulu. Oh, belum ya? Saya tambahkan ekstrim lokal gini. Di sini aja. Tambah ya. Jadi, uh, misal ini apa? uh, Pengertian ekstrim. Ekstrim itu maksimum atau minimum ya, tapi ini lokal. Di kuliah terakhir si Ibu ada ekstrim global atau ekstrim aja. Kalau dibilang ekstrim itu berarti maksimum atau minimum itu global ya. Kalau lokal disebut kata lokal aja. Nah, gini. Titik C itu disebut titik maksimum lokal dari fungsi f bila ada interval yang memuat C sehingga FC mencapai maksimum di interval tersebut. Nah, kalau tulisan gini kan kurang paham ya. Gambar gini. Coba saya gambar grafik. Ini aja. Ya, bentar. Oke, nggak apa-apa. Buntut dari interval A sampai interval B. Sampai titik B. Nah, kalau dikatakan maksimum lokal, ini
Contohnya titik C-nya yang ini. C. Artinya apa? Ada interval yang memuat C, ada nggak ini intervalnya ini yang memuat C? Nah, saya ambil ini, interval ini. Kalau dilihat di interval itu aja, dia jadi maksimum. Betul kan ya? Jadi di interval, jadi X-nya hanya dilihat di sini, di interval yang memuat C. Nggak harus simetri intervalnya terhadap titik C. Pokoknya interval yang memuat titik C, dan kalau dilihat di interval itu aja, mungkin warnanya yang lain hijau. Nah, grafiknya kan jadi di sini nih. Di interval itu aja, dia menjadi maksimum. Ini maksimum lokal. Yang ini juga sama. Maksimum lokal nih. Ya, ini C1 lah katakan. Ini C2 maksimum lokal juga. Karena kalau saya buat interval segini, dia menjadi maksimum di situ. Kalau intervalnya kegedean sih, misalnya segini saya bikin intervalnya, dia nggak maksimum, ada yang lebih gede dari dia, yaitu di sini lebih gede. Tapi cukup kalau ada interval kecil aja, dia mencapai maksimum. Yang ini maksimum lokal juga, karena saya bisa buat ini C3 intervalnya ini. Nah, ada interval, sehingga nilai fungsinya maksimum di situ. Oke ya. Yang ujung kanan. Nah, kalau ujung kanan intervalnya cuma sepotong. Dari sini aja sampai sini. Ya, ujung kanan, masuk ujung kanannya. Kalau kita lihat di interval itu berarti grafiknya ini. Nah, ini juga maksimum lokal. Karena di interval ini dia paling besar. Intervalnya hanya sampai sini karena darah definisinya hanya sampai B saja. Ujung, nah, ujung ini maksimum lokal. Jadi kita lihat titik maksimum global ini. Kalau maksimum global tuh nggak disebut globalnya, kadang-kadang titik maksimum aja gitu ya. Tapi saya sering nyebutnya global supaya lebih eksplisit. Titik maksimum global ini kan yang paling tinggi dari semuanya, termasuk maksimum lokal juga. Jadi nanti di belakang kalau mencari maksimum global, caranya di depan udah ada ya caranya cari titik kritis, semua bandingkan nilainya. Bisa juga gini, cari semua maksimum lokal. Nah, yang paling gede nilai fungsinya jadi maksimum global. Jadi cari ini, himpunan semua maksimum lokal, titik-titiknya mungkin ada banyak, kemudian dihitung nilai fungsinya. Yang paling besar jadi maksimum global. Kenapa? Karena yang global ini termasuk di lokal juga. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, saya mau crop aja supaya nulisnya nggak panjang lagi tentang minimum apa? Tentang minimum lokal. Saya crop ke sini. Ini saya ganti eh, dengan pengertian minimum. Disebut titik minimum. Minimum lokal bila ada interval yang memuat C sehingga FC mencapai minimum di situ. Gitu ya. Nah, contohnya kalau yang minimum saya pakai warna ini ungu ini. Nah, ini saya sebut apa titik D aja ya. D1 ini minimum lokal karena kalau saya ambil interval yang memuat dia kecil aja intervalnya jangan gede-gede. Dia jadi minimum di situ. Ini juga minimum lokal. Karena ada interval sehingga dia paling kecil. Ini minimum lokal D3. Gitu ya. Titik A minimum lokal karena intervalnya cuma sepotong. Ini kalau di ujung intervalnya tutup.
Nah, ambil di situ. Jadi grafiknya yang ini di daerah situ aja dia minimum, minimum lokal. Nah, nanti dari sekian banyak minimum lokal, yang paling kecil jadi minimum global. Coba sekarang kalau ngambil titik ini yang coklat, titik P, dia maksimum lokal nggak? Enggak. Kenapa? Kalau saya bikin interval sekecil apapun di sini, interval yang harus memuat titik P, maka di grafiknya yang coklat ini menjadi yang ini. Nah, dia bukan maksimum, juga bukan minimum di titik P. Jadi ini bukan titik maksimum lokal atau minimum lokal. Begitu ya. Nah, lanjut sekarang ke slide-nya. Kita lihat gini. Nah, calon calon ya, calon titik-titik ekstrim lokal itu sama antara yang ekstrim lokal dengan ekstrim global. Calon-calonnya itu. Calonnya itu cuma ada tiga, yaitu titik di mana fungsi nggak punya turunan. Ya, calonnya tuh. Dan atau titik stasioner, titik yang turunannya nol, dan satu lagi titik ujung, gitu ya, kayak gambar tadi. Ini titik ujung. Kalau ujung tuh kalau fungsinya kontinu, pasti ini maksimum lokal atau minimum lokal gitu di ujung tuh. Oke, balikin. Ini slide kenapa ya? Ada yang kelewat rasanya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, sekarang kita akan menguji titik minimum lokal. Eh, titik ekstrim lokal. Caranya gini, kita gunakan tanda dari turunan. Jadi langkahnya pertama, tentukan dulu semua titik kritisnya. Jadi ada F, ini cari titik-titik kritisnya. Ya, ya itu ada tiga macam ya titik kritis tuh. Titik eh, ujung, ada titik stasioner, dan ada titik singular. Stasioner tuh yang turunannya nol, F aksen X-nya nol, yang ini F aksen X-nya tidak ada. Cari tiga, tiga semua titik yang memenuhi ini. Itu adalah calon-calon maksimum minimum lokal. Juga calon maksimum minimum global tentunya. Nah, setelah itu kita periksa gini. Kita buat garis bilangan, tandai semua titik-titik ini, titik kritis ini, tandai. Misalnya ada 4 titik, tandai. Setelah itu periksa tanda turunannya di kiri kanan ini ya, di setiap subinterval ini. Kalau tandanya berubah dari min ke plus, jadi di sininya min, ini plus. Ini kita ingat lagi kemonotonan. Kalau turunannya negatif, berarti grafiknya turun. Kalau plus, berarti grafiknya naik. Berarti ini ada titik minimum lokal. Karena grafiknya turun, kemudian naik. Ya, ini minimum lokal. Sebaliknya, baliknya kalau berubah dari plus ke min, ini plus ke min, jadi turunannya berubah, tandanya dari plus ke min, artinya grafiknya naik, kemudian min ini turun. Ini ada maksimum lokal. Kalau nggak berubah tanda, ini misalnya ini min lagi. Nah, maka ini bukan titik ekstrim lokal, bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal. Kayak ini, di sini tandanya positif, turunannya yang di sini positif juga. Nah, ini bukan bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal. Nah, alatnya itu aja, ya. Oke, saya hapus ini.
Nah, oke, ini udah penjelasannya. Saya kecepatan lisannya. Kemudian kalau fungsinya kontinu, nyambung grafiknya, ujung-ujung itu pasti ekstrim lokal. Kalau nggak maksimum lokal, minimum lokal. Kita lihat contoh-contohnya ya. Oh ini, contohnya cuma satu. Sebentar, contohnya cuma satu ini. Jadi saya cerita panjang lebar barusan sebenarnya hanya meriksa tanda dari F aksen. Kalau min ke plus, ingatnya kalau min turunannya turun, kemudian naik plus, dia minimum lokal. Plus ke min, naik, kemudian turun, minimum lokal. Kalau nggak berubah tanda, bukan maksimum minimum lokal. Oke, kita lihat soal ini. Kita perlu ngitung turunannya, jadi saya langsung aja ya dari sini. Saya kalau manual nanti ngitung turunannya ngabisin waktu. Oke, ini kita turunkan. Kenapa diturunkan? Kan memeriksa kapan turunannya positif, kapan negatif. Jadi dengan turunan pertama itu, kita bisa mendapatkan kemonotonan dan maksimum minimum lokal. Oke, dari sini saya turunkan. Mau dicari yang turunannya 0 ya. Oh ya, titik ujung, kan kita sebenarnya nyari titik stasioner, titik kritis, stasioner, titik ujung, dan titik singular. Titik ujungnya nggak ada, sekarang saya mau cari yang turunannya 0. Kecepatan. Titik ujung nggak ada. Turunannya, lihat soal sebelumnya. Nggak kelihatan. Kita hitung aja ya turunannya kalau gitu. F aksen X sama dengan turunan atas kali bawah dikurangi atasnya tetap dikali turunan bawah dibagi bawah kuadrat. Nah, ini kalian sederhanakan, percaya aja. Karena contoh ini saya pakai juga di matematika A dan udah saya hitung dapatnya itu. Ya. Ini kalikan satu persatu, susun, 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 ketemu ini. Oke? Titik singular. Mana titik singular? Titik singular adalah titik yang turunannya nggak ada. Ini nggak ada turunannya di berapa? Di 2 ya. Kalau di 2 kan bagi 0 itu nggak ada. Nah, tetapi 2 nggak dimasukkan titik singular. Kenapa? Ntar kecepatan ngomongnya. Ntar, kecepatan. Cari dulu yang 0 dulu. Yang 0 kalau X-nya 0 dan X-nya 4. Nah, titik singular tidak ada. Meskipun di 2 turunannya nggak ada, tapi 2 nggak disebut titik singular. Kenapa? Karena 2 nggak masuk daerah definisi. Saya jelaskan di sini. Karena 2 nggak termasuk di daerah definisi fungsi F. Tidak termasuk. Jadi kalau titik singular tuh turunannya nggak ada, tapi titiknya harus ada di daerah definisi fungsinya. Kalau ini nggak ada fungsinya, kalau X-nya 2, nggak ada gitu ya. Nah, kalau yang ada tuh misalkan kayak gini nih, Y sama dengan mutlak X. Ini turunannya di 0 tidak ada. Karena tajam ya grafiknya di 0 nih mutlak X. Tapi masuk daerah definisi, Y0-nya sendiri ada ya. Ada, Y0 ya 0. Gitu. Nah, ini baru titik singular namanya. Kalau di soal kita, 2-nya nggak masuk daerah definisi. Jadi, nggak digolongkan titik singular. Oke, kita hanya dapat titik-titik stasioner, gambar ini periksa tanda F aksennya. Nah,
Titik di mana ini nggak terdefinisi, tetap kita gambar di sini. Ya, titik yang nggak masuk dari definisi, tapi nanti nggak, pasti nggak termasuk lah, nggak termasuk ekstrim lokal dia, terdefinisi aja nggak. Kemudian periksa tanda F aksen kayak waktu kemonotonan. Nah, dari sini sebenarnya kita dapat dapat dua hal. Di sini monoton naik, monoton turun, monoton turun lagi, monoton naik. Selain itu, di sini sekarang soalnya mau menentukan ekstrim lokal. Menentukan ekstrim lokal berarti ini lihat naik karena turunannya positif, kemudian turun berarti ini titik maksimum lokal. Kemudian ini nggak dipakai dua, yang di sini di 4 turun kemudian naik berarti titik minimum lokal. Tuh ya. Nilai, oh ya, kadang-kadang ditanya berapa nilai maksimumnya. Kalau nilai maksimum lokalnya berapa? Nah, nilai maksimum lokalnya itu adalah nilai fungsinya. Kita hitung aja, masukkan ke sini. X-nya 0, masukkan ke sini, dapat 4 dibagi min 2. Ini. Di 4 minimum lokal, nilai minimum lokalnya, masukkan aja ini 4 ke sini, akan didapat ininya 6. Nah, jadi ini kenapa ada gambar tiba-tiba? Dengan uji turunan pertama, kita udah bisa mengira-gira grafiknya. Sebenarnya nggak semulus ini, tapi saya gambar ulang ya grafiknya. Jadi grafiknya itu kita lihat dari min tak hingga sampai 0, 0 tadi di 0 min 2 ini nih. 0 min 2, itu min 2. Di 4 nilainya 6 ini. Di 4 nilainya 6. Nah, dari min tak hingga sampai 0, dia monoton naik. Jadi dari kiri sampai X-nya 0 monoton naik. Nggak tahu gimana, pokoknya monoton naik. Dari 0 sampai 2 monoton turun grafiknya. Kita nggak tahu lengkungannya gimana, pokoknya turun gitu ya. Kemudian dari 2 sampai 4 monoton turun juga. Ya, kita nggak tahu monoton turun ya. Kemudian dari 4 ke kanan dia naik. Gitu ya. Jadi baru bisa menebak kira-kira bentuknya seperti itu. Lengkungannya belum tahu ini. Yang saya gambarkan bagus gitu ya. Tapi kalau dari sini hanya tahu dia naik. Melengkungnya kemana nggak tahu. Naik turunnya udah diketahui. Oke, kita istirahat dulu eh, sampai 58 ya. Nanti 58 mulai lagi. Saya mau cari minum dulu. Nah, selanjutnya gini, kita lihat. Ini tadi kita udah bisa menggambar grafik, tapi nggak tahu nih melengkung ke atas, melengkung ke bawah. Hanya tahu dia di sini naik. Jadi grafiknya nggak tahu melengkungnya apakah gini berubah-ubah, itu asal naik. Yang di sini juga turun, apakah turun gitu, melengkungnya rubah-rubah atau enggak. Nah, berikutnya kita akan mengamati yang namanya kecekungan grafik. Jadi bentuk lengkungannya. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, gini. Pengertian kecekungan. Misalkan f fungsi yang harus punya turunan, ini ya. F itu disebut cekung ke atas bila turunan pertamanya monoton naik. Jadi bukan F-nya yang monoton naik, turunannya. Artinya apa? Ini artinya kalau dilihat dari kiri ke kanan, kemiringan garis singgungnya harus bertambah naik ya. Nah, grafiknya seperti ini. Coba kita lihat. Nih, dari kiri. Ini turunannya kan negatif.
Makin ke kanan turunannya, kalau saya gambar tambah lagi di sini, masih negatif tapi makin landai. Jadi kalau yang di sini mungkin turunannya -3, ya yang di sini mungkin -1/2 gitu ya. Makin besar nilainya. Di bawah ini turunannya 0, makin besar. Ke kanan sini berubah jadi positif. Dan makin ke kanan, positifnya makin curam, jadi makin besar. Jadi F aksennya monoton naik. Nilai turunannya kalau ditelusuri, itu makin besar. Nilai turunannya ya, bukan nilai fungsinya. Nah, yang seperti itu dinamakan cekung ke atas. Gambarnya seperti grafik ini kalau cekung ke atas. Nah, seperti ini cekung ke atas tuh melengkungnya ke sana. Yang kedua, ini dinamakan kalau yang seperti hijau ini cekung ke bawah. Gitu ya. Kalau diamati turunannya, di sini dia positif. Makin ke kanan positif tapi makin kecil. Dan nanti di puncak turunannya 0. Kemudian di sini mulai negatif, makin ke bawah turunannya makin negatif. Jadi nilai turunannya makin lama makin kecil atau monoton turun. Nah, itu kalau terjadi turunan pertamanya monoton turun, disebut cekung ke bawah. Jadi ingat, bukan fungsinya ya yang diamati sekarang. Fungsi turunannya. Turunannya kalau monoton naik gini, cekung ke atas. Cuma ini nggak operasional. Nanti di bawah kita lihat bagaimana menguji ini. Nah, kemudian, udah direkam belum? Udah ya. Nah, kemudian kalau ini tadinya cekung ke bawah, kemudian cekung ke atas, berubah ke cekungan. Nah, tempat perubahan kecekungan itu dinamakan titik belok atau titik balik disamakannya. Titik belok atau titik balik sama aja. Itu adalah titik di mana terjadi perubahan kecekungan. Tadinya cekung bawah, berubah jadi cekung atas. Gitu. Oke. Nah, sekarang untuk mendapatkan ujinya, saya akan tulis manual dulu. Supaya kalau ditulis manual, kalian mungkin lebih ingat gitu ya. Harapan saya. Coba ini. Ini. Ini pengertian kecekungan. Sekarang sebelum ke alat ujinya, kita lihat gini dulu. Kalau saya punya sebuah fungsi, untuk menguji F monoton naik atau turun, ini F yang mau diuji, bukan F aksen ya. Ini dengan menghitung F aksen X, saya bisa mengetahui kemonotonannya. Kalau besar 0, F-nya monoton naik. Kalau turunannya kecil 0, fungsi F-nya monoton turun. Nah, untuk kecekungan yang mau diuji F aksennya. Jadi saya punya ini, sebut aja G sama dengan F aksen X. Si G ini mau diuji kapan dia monoton naik, kapan turun. Si F aksennya ini, atau si G. Ya, caranya ngikuti cara kiri. Nguji kemonotonan diturunkan. Ya ini juga saya turunkan. Atau sama aja dengan F. Ini ya. Nanti kita kerjanya hanya yang F aja, G-nya nggak ditulis. Diturunkan. Setelah itu diperiksa. Kalau G aksennya besar 0 atau sama aja F. Ini sebentar. Ini sama aja dengan F double aksennya besar 0, maka G monoton naik. G monoton naik ini sama aja dengan si ini tadi kan. F aksen monoton naik. Sebaliknya kalau G aksennya kecil 0, berarti sama aja dengan turunan 2-nya kecil 0. Ya.
Nah, kesimpulannya apa? G-nya monoton turun. G-nya monoton turun atau sama aja dengan, mungkin saya tulisnya gini aja. Atau F aksen, bukan bagi ya. Atau itu F aksen monoton naik. Ya, atau F aksen monoton turun. Nah, jadi untuk menguji kecekungan, pakai turunan 2. Kalau sekarang saya hapus semua tulisan G-nya, G-nya semua saya hapus, jadilah ini. Gitu ya. Jadi, dari F aksen, kita turunkan sekali lagi. Kalau lebih besar 0, turunan 2-nya, ini monoton naik. Kalau kecil 0, dia monoton turun. F aksennya. Dan kita lihat kalau monoton naik, berarti ini cekung atas. Yang ini cekung bawah. Berdasarkan definisi kecekungan. Jadi, ringkasannya, kalau turunan pertama untuk menguji F-nya naik atau turun. Dan tentunya ekstrim lokal. Kalau turunan 2 itu untuk menguji kecekungan. Kalau positif, turunan 2-nya cekung atas. Kalau turunan 2-nya negatif, cekung bawah. Nanti kalau terjadi perubahan tanda, ini misalkan ini tanda F double aksen. Kalau dia berubah dari min, ini artinya cekung bawah, berubah jadi cekung atas. Nah, maka ini disebut titik belok. Atau bisa juga tadinya cekung atas, berubah jadi cekung bawah, yaitu titik belok. Hati-hati, kecekungan itu tidak menyatakan grafiknya turun naik. Karena cekung atas tuh bisa kayak gini. Dia naik, ini cekung ke atas. Atau kayak gini, ini cekung ke atas tapi turun. Yang cekung bawah juga sama. Ini cekung bawah tapi naik. Yang ini eh, cekung bawah, sorry, salah. Cekung bawah dan turun. Jadi cekung atas tuh bisa naik, bisa turun. Cekung bawah juga bisa naik, bisa turun. Nah, naik turunnya nanti grafik diuji oleh turunan 1. Digabung dengan kecekungan, nanti grafiknya jadi bagus. Oke, kita bahas dulu contoh kecekungan ya. Nah, yang saya ceritakan barusan di OneNote-nya itu ini rumusnya. Ya. Jadi tadi saya menjelaskan kenapa ini jadi alat uji. Kenapanya itu kalau kalian lupa nggak apa-apa, tapi ini nggak boleh lupa rumusnya untuk uji. Oke, kita lihat contohnya. Tiga-tiganya saya bahas. Klik aja, males nulis. Supaya lebih cepat. Tentukan kecekungan dan titik balik dari ini. Hati-hati, titik balik jangan diasumsikan turunan keduanya 0. Jadi kalau turunan keduanya 0, katakan di titik A itu sama 0, jangan disimpulkan A-nya titik balik. Harus diperiksa perubahan tanda dari F double aksen. Ya, tadinya cekung bawah ke cekung atas. Tar dulu. Ini kenapa nggak bisa dihapus? Oke. Jadi untuk kecekungan kita perlu turunan 2. Ya hitunglah. Gambarnya nggak penting ya. Hitung turunan 1, hitung turunan 2. Ini gambarnya nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita tentukan tanda turunan 2. Tanda F double aksen X. Untuk menentukan tanda F double aksen X, cari dulu yang 0. Ini 6X sama 0 di 0. Gitu ya. Periksa kiri kanannya. Di kiri 0 ini negatif turunan 2. Di kanannya positif. Jadi, saya dari sini aja.
Nah, diperiksa tandanya. Jadi F cekung ke bawah diminta hingga 0. Cekung ke atas di sini. Gitu ya. Jadi kita ngujinya nggak pakai F aksen monoton naik atau F aksen monoton turun. Sebenarnya itu juga betul. Ini kalau turunan duanya negatif, berarti F aksennya monoton turun. F aksennya monoton turun, itu definisinya adalah cekung ke bawah. Oh ya, untuk kecekungan, titik ujungnya boleh dimasukkan, boleh tidak. Tapi banyak dosen menulisnya gini, jadi ya yang bukanya aja gitu ya. Cekung atas. Nah, ini tadi cekung bawah di sini, cekung atas di sini. Jadi terjadi perubahan kecekungan di nol. Maka nolnya titik belok atau titik balik. Mudah kan? Perbagian mah mudah. Tapi harus latihan supaya mahir. Lanjut lagi. Contoh berikutnya. Nah, tentukan kecekungan dan titik balik dari ini. Sama aja kayak tadi, cari turunan duanya. Oke, gambarnya nggak perlu ya. Kita cukup dari hitungannya aja. Ini saya tulis sebagai ini supaya nggak pembagian, susah ngitung turunan pembagian panjang. Jadi ini X-nya saya naikkan ke atas. Turunkan satu kali menjadi ini. Ini turun satu, jadi min 1/2/3 atau ini. Turunkan sekali lagi jadi ini. Nah, ini nggak tahu ya, anggap aja nggak tahu yang di kirinya. Kita periksa tandanya. Dia kapan nol? Nggak mungkin nol. Kemudian di nol dia nggak ada lagi ya. Nah, jadi kita periksanya hanya di kiri kanan nol aja. Di nol dia nggak ada. Di nol kepotong, ini nggak terdefinisi. Jadi kita hanya periksa yang di sini aja dan di sana aja. Dan nggak ada titik pembuat nolnya. Ini nggak pernah nol. Kalau kita masukkan angkanya yang di sini, ambil aja min 10 gitu, ini menjadi selalu positif karena pangkat 8. Yang di kanan juga pangkat 8 selalu positif. Nah, dengan demikian grafiknya F cekung ke atas di min tak hingga sampai 0, dan F juga cekung ke atas di 0 tak hingga. Nolnya nggak masuk ya. Nolnya nggak masuk karena di 0 tak terdefinisi dari awal juga. Jadi selalu cekung ke atas di seluruh bilangan real dikurangi, kalau kurang himpunan tuh simbolnya ini. Mau ditulis min juga boleh, dikurangi himpunan titik 0 saja. Titik beloknya nggak ada karena ini plus, nggak berubah tanda. Contoh lagi, fx ini. Hmm. Ini akan saya pakai nanti untuk menggambar grafik yang ini. Bagus ya. Tentukan kecekungan dan titik balik dari ini. Sama kayak tadi, cari turunan pertama, cari turunan kedua. Oh ya ini ada nggak benar ya. Tapi kalian bisa lah ya ngitung turunan pertamanya kan tadi udah di waktu membahas ini kecekungan. Mana? Eh, bukan, waktu membahas mana ya? Ini tadi mencari titik maksimum minimum lokal. Ini kita udah menurunkan tadi. Turunan satu, turunan dua bisa lah ya sendiri ya. Kalau dihitung turunan duanya disederhanakan ketemu ini. Nah, saya akan gambar kapan turunan duanya nol. Kenapa saya mencari nol tuh karena kan mau mengamati perubahan tanda dari turunan dua. Saya cari yang nol nggak ada, nggak mungkin nol. Kemudian yang nggak ada di dua.
Tapi 2 jangan dimasukkan titik singular atau titik apapun karena 2 nggak masuk dalam definisi. Jadi di 2 sih dibolongin aja, nggak masuk gitu, nggak ikutan. Tapi tetap kita periksa kiri kanannya. Oke, saya periksa kiri kanannya. Nah, kalau diperiksa kiri kanannya, di kiri berarti kurang dari 2 yang dalam kurung negatif, dipangkatkan 3 ya jadi negatif. Di kanan 2 dia udah positif dalam kurung ini, dipangkatkan 3 ya positif. Jadi saya dapatkan ini, cekung bawah di sini, minta hingga sampai 2, cekung atas sini. 2-nya nggak boleh dimasukkan. Kenapa? Karena bukan daerah definisi. Nah, kemudian meskipun ini berubah cekung bawah jadi cekung atas, ini nggak dimasukkan sebagai titik belok atau titik balik. Karena meskipun ada perubahan kecekungan di sini, tapi 2 nggak masuk daerah definisi. Kalau nggak masuk daerah definisi tuh, ya udah nggak dimasukkan. Entah titik singular, entah titik belok, dia nggak termasuk itu ya. Gitu ya. Karena, kalau mau dilengkapi, karena 2 tidak termasuk di daerah definisi fungsi F. Kalau termasuk, mah dia jadi titik belok. Ya, oke. Kayak kereta api cepat saya lagi ngebut nih. Ini udah tadi contoh-contohnya udah. Nah, selanjutnya ini ada bab optimasi. Sebenarnya kalau kita perhatikan silabusnya ya, saya perlihatkan dulu silabusnya. Bentar, kita lihat silabus. Sementara ini di pause dulu. Oke, saya ulangi. Oke, jadi masalah optimasi saya lewat dulu. Ini soal-soal. Sekarang ini juga ada satu rumus yang nggak terlalu penting. Dilewat dulu. Sekarang kita akan membahas cara menggambar grafik. Yang dilewat nanti dibahas hari Senin. Nah, untuk menggambar grafik, kita pertama tentukan daerah definisinya. Tentunya harus tahu berlaku di X yang mana saja. Kalau mudah, tentukan titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau sukar ya dilewat dulu aja. Kemudian periksa kesimetrian, apakah fungsi ganjil atau genap. Kalau fungsi genap simetri terhadap sumbu Y, kalau ganjil simetri terhadap titik pusat koordinat. Biasanya ini dilewat saya nanti aja. Nah, yang penting ini nih yang mulai poin 4. Kita hitung turunan pertamanya. Kalau turunan pertamanya positif, dia monoton naik, negatif monoton turun. Sekaligus kita mendapatkan titik-titik ekstrim lokal. Nanti titik ekstrim lokal yang paling besar jadi maksimum global, yang paling kecil minimum global. Kemudian turunan kedua untuk mengetahui kecekungan dan titik beloknya. Ya. Kalau turunan 2-nya positif, cekung atas, turunan 2-nya negatif, cekung bawah. Titik belok kalau terjadi perubahan kecekungan. Kemudian hitung asimtot tegak dan datar, gambar grafiknya. Nah, saya akan bahas ini. Setelah halaman ini kita nanti udahan. Oke, coba kita lihat. Ini pakai ini aja ya, nurunin. Ini nurunin gampang, tapi nanti kalau manual saya gambar grafiknya jelek. Jadi saya pakai ini. Yang penting kalian memahami langkah-langkah dan caranya. Kembali, kalau ngikuti petunjuk tadi,
Cari perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Coba caranya gimana? Kalau grafik memotong sumbu X, berarti grafiknya memotong sumbu X, berarti Y-nya 0. Ini 0. Berarti motongnya di 0 dan di ini harus diselesaikan. X kuadrat sama dengan 20/3. Ya, X-nya plus min akar 20/3. Min akar 20/3 plus akar 2/3 dan 0. Ya udah, nantilah titik potong mah gampang gitu ya. Titik potong dengan sumbu Y, kita ambil X-nya 0. Gitu ya. Oke, titik potong mah kayaknya dilewat aja mas saya. Kemudian kesimetriannya. Fungsi ganjil ini juga kadang-kadang saya lewat dulu aja. Ini harus diperiksa F min X. Coba bener nggak? F min X, periksa aja. Min X pangkat 3, 3 kali min X pangkat 2, min 20/20, menjadi ini min X pangkat 3, min X pangkat 2 tetap jadi X kuadrat per 20. Nah, ini sama dengan min dari Fx. Jadi grafiknya nanti simetri pastinya ya. Simetri terhadap sumbu Y. Oke, nanti aja. Sekarang mau yang penting kemonotonan dan kecekungan, kemudian maksimum minimum lokalnya. Oke, ini tadi udah, aduh saya kecepatan ngomongnya, titik potongnya. Nah, sekarang saya mau periksa turunan pertamanya. Turunan pertamanya kalau dihitung ini dari sini menjadi setelah disederhanakan jadi ini ya. Bener nggak? Saya suka jadi ragu. Ini kalau diturunkan 15 X pangkat 4 min 60 X pangkat 2 per 20. Menjadi dikeluarkan jadi 3. Kenapa jadi ini ya? Kok nggak bener ya? 15 per 20 tuh. Oh bener ya. 3 per. Ini 15 per 20. 3 per 4 ya. X pangkat 4 min 60 per 20. 3. Oh ya betul ya. Ini difaktorkan jadi ini. Oke, di sini langsung biar cepat. Ya, hitungan lah. Kalian bisa menurunkan. Dari sini, saya cari dulu kapan dia 0 untuk titik stasioner. Dia 0 kalau X-nya 0 atau X-nya dari sini min 2 sama 2 ya. Titik singularnya mana? Kan harus titik ujung, titik stasioner, titik singular untuk menguji maksimum minimum lokal tuh. Titik singularnya nggak ada. Karena turunannya ini polinom punya turunan selalu. Titik ujung nggak ada. Di soalnya nggak ada batas pinggir-pinggirnya. Nah, langsung aja periksa ini. Tandai titik-titik stasionernya. Kemudian periksa tanda F aksen X. Kalau kalian periksa tandanya seperti ini, masukkan aja satu titik di sini. Satu titik, pilih yang enak titiknya. Nah, dari turunan pertama ini saya dapat kemonotonannya. F monoton naik di sini. Minta hingga sampai min 2. Monoton naik lagi di sini. Ya. Kemudian F monoton turun. Ini nyambung di sini. Ya. Sebaiknya nggak gitu. Sebaiknya, ini ditulis masing-masing karena kepotong 0. Sebaiknya di gini. Min 2, 0, dan 0,2 gitu ya. Oke. Kemudian titik ini titik maksimum lokal ya karena
fungsinya naik, ini plus turunan 2-nya plus, fungsinya naik kemudian turun. Maksimum lokal, ini nggak berubah, ini fungsinya turun kemudian naik, minimum lokal. Gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya udah bisa ngira-ngira grafiknya. Grafiknya ngira-ngira ini tadi kalau nol dia melalui ini. Nah, kita udah bisa mengira-ngira di apa sampai min 2 dan ini sampai 2. Di sini sampai min 2 dia naik, nggak tahu gimana pokoknya naik gitu. Dari min 2 sampai nol turun sampai sini. Dari nol sampai 2 turun lagi. Dari 2 sampai kanan naik lagi. Cuma kecekungannya belum tahu melengkung ke atas atau ke bawah gitu ya. Oke, ini hapus dulu. Kira-kira pokoknya udah dapat itu. Sekarang kita periksa turunan 2-nya. Ya percaya aja ini setelah diturunkan, disederhanakan jadi ini. Cari turunan 2-nya kapan 0. Karena mau memeriksa tanda turunan 2. Cari dulu yang 0. Nolnya gampang kelihatan dari sini. Min akar 2 dan akar 2. Dan 0. Nah, turunan 2-nya kalau diperiksa tandanya seperti ini. Jadi, di sini cekung bawah, cekung atas, cekung bawah, cekung atas. Ini titik belok, berubah kecekungan. Ini titik belok, ini titik belok. Tiga-tiganya termasuk daerah definisi. Jadi, tiga-tiganya titik belok. Tuh, cekung bawah dan atas. Titik beloknya ada 3. Nah, kalau diperiksa asintot datar dan tegaknya ini nggak ada dua-duanya ya. Kalian periksa sendiri. Udah UTS kan, memeriksa asintot udah ada. Tinggal digambar sekarang. Digambar. Jadi menggambarnya kita lihat. Melalui 3 titik ini. Saya gambar ini titiknya. Titiknya bener nggak? Ini berapa ya? Ini kira-kira kalau akar 16 itu kan 4. 4 kali 2, 8 dibagi 3. 2 lebih lah ya. 22/3. Ini 22. Ini, wah kurang ke kanan. Kira-kira 22/3. Ini minus 22/3. Itu adalah titik ini. Dipotong dengan sumbu X. Kemudian, ada titik istimewa lagi di min 202. Nih, di min 2, saya hitung nilainya. Sebenarnya yang merah dulu nih. Di min 2, mana? Di min 2, belum dihitung nilai fungsinya di sini ya. Di min 2 masukkan ke sini nilainya hitung, dan di 2 juga masukkan ke sini. Itu akan didapat nilainya ini. Di min 2 dan di 2. Nah, dari situ tadi monotonannya udah didapat. Dari min 2 sampai min tak hingga sampai min 2 naik. Min tak hingga dari kiri sampai min 2 naik. Kemudian turun, turun, kemudian 2 sampai tak hingga naik lagi. Tinggal kecekungannya diperhalus. Ini kecekungannya berubah di akar 2, 0 min akar 2. Nah, ini jadi akar 2 tuh 1,4 ya. Di sini kira-kira 1,4 di 0 dan di sini berubah kecekungannya di 1,4. Urutannya apa? Monoton turun naik. Bukan monoton turun. Cekung bawah, cekung atas, cekung bawah, cekung atas. Jadi dia perbaiki dari sini. Cekung bawah sampai sini. Akar 2 tadi. Min akar 2. Nah, lihat cekung bawah. Bentar-bentar ya. Bentar. Bentar. Nah, jadi
Ini agak nggak enak ya di sini ya. Ininya ketutupan. Coba saya ulangi ini. Ininya saya crop ke sini dulu supaya kalian ngikutinnya lebih enak. Ini saya bawa dulu ke sini ke OneNote. Jadi kecepatan nanti kalian. Nah, jadi menggambarnya saya ambil gambarnya satu per satu. Mana ini si PDF teh? Nah, saya ambil dulu ini titik potong. Itu mah udah jelas ya. Nah, yang ini saya akan jelaskan di OneNote. Ini susah nge-crop sekarang tuh. Nah, sebentar. Mana kok pindah? Nah, kenapa demikian awalnya? Jadi ngikuti ini. Eh, Tutupin aja yang turunan duanya. Oke, ini kita lihat. Tadi fungsi ini ini dulu titik istimewa, titik maksimum lokal. Di min 2 saya hitung nilai fungsinya sekian. Di 2 juga saya hitung nilai fungsinya sekian. Kemudian fungsinya kita lihat tadi naik dari min tak hingga sampai min 2. Jadi dari kiri ini naik nih. Harus melewati titik yang merah ya yang udah dihitung sebelumnya. Kemudian dari min 2 sampai 2 turun. Jadi dari sini sampai sini turun. Kemudian 2 ke kanan naik lagi. Cuma kecekungannya belum. Nah, kecekungannya di ini saya hapus dulu. Saya ambil lagi dari sini. Kenapa kecekungannya seperti itu? Hmm, ininya suka nggak jalan. Oke, masukkan lagi ke OneNote-nya. Nah, kita gambar di pinggirnya gitu ya, supaya kelihatan ya. Nah, nah kecekungannya tadi kita udah tahu bahwa dari sini naik, dari sini turun, kemudian dari 2 naik lagi, tinggal diperbaiki kecekungannya. Kecekungannya. Cekung bawah diminta hingga sampai min akar 2. Ini min akar 2 saya hitung nilai fungsinya di sini. Nah, dia harus tadi naik, kemudian turun. Dan harus cekungnya di sini. Cekung ke bawah terus. Ini. Kemudian dari min akar 2 sampai 0 harus cekung ke atas. Tapi masih turun. Turun, cekungnya ke atas. Jadi nggak boleh kayak gambar sebelumnya yang loar-leor itu. Jadi diperbaiki sepotong-sepotong dari 0 sampai akar 2 harus turun dari 0 sampai akar 2 ini harus turun dan cekungnya ke bawah. Harus turun cekungnya ke bawah. Kemudian sisanya cekung ke atas. Di sini masih turun cekung ke atas. Di sini udah naik cekung ke atas. Begitu. Begitulah menggambar grafiknya. Kalau ada asimptotnya harus dihitung asimptotnya ya. Oke, begitu. Sedikit lagi untuk memperkuat teori. Agak terlambat dikit ya. Kita sampai 45 lah. Satu soal lagi. Gini, saya ambil. Ini biasanya nggak keluar soal gini di ujian. Karena gambarnya bisa beda-beda tiap orang. Tetapi nah, tapi bagus untuk memperkuat teori. Coba saya akan gambarkan ini.
sketsakan grafik fungsi yang memenuhi semua sifat ini. Artinya apa? Bukan menggambar 3 grafik A, B, C. Bukan. Satu grafik memenuhi semua sifat ini. Oke, saya gambar. Kalian ya 5 menit lagi selesailah. Ini 5 menit atau 6 menit. Saya gambar. Hmm, dulu pelan-pelan yang gini. Turunan pertamanya harus besar 0. Diminta hingga sampai 1. 1. Saya tandain 1. Turunannya harus lebih besar 0. Berarti fungsinya monoton naik ya. Nah, saya gambar aja fungsi yang monoton naik. Dari kiri ke kanan sampai 1. Nggak tahu gimana, pokoknya mah naik. Syarat yang A dulu. Sampai 1. Turun dari 1 sampai tak hingga. Berarti dari sini harus turun. Nah, gitu ya. Jadi ini pasti maksimum lokal. Turunan 2-nya diminta hingga sampai -2 besar 0. Berarti harus cekung ke atas. Dan dari 2 sampai tak hingga, sorry, dari min tak hingga sampai -2, potong dulu ya. Min tak hingga sampai -2. -1, -2 gitu ya. Nah, sampai -2 dia harus cekung ke atas. Jadi harus naik, cekung ke atas. Berarti gambar saya perbaiki menjadi yang merah. Dia harus naik, ini syarat yang A, cekungnya ke atas. Jadi saya ganti dengan yang merah. Cekung ke atas, gitu ya. Nggak boleh gini, bolak-belok ini nggak boleh. Cekung ke atas sampai -2. Kemudian saya sambung yang ini dulu. -2 sampai 2 harus cekung ke bawah. -2 sampai 2. Harus cekung ke bawah. Kita lihat di sini. Dia harus tadi naik, turun. Harus cekung ke bawah. Berarti harus naik, kemudian turun. Ya, cekung ke bawah tuh. Cekung ke bawah dia. Supaya agak bagus. Cekung ke bawah sampai 2. Nah, kemudian 2 tak hingga cekung ke atas lagi. Cekung ke atas dan turun. Nah, jadi gambarnya sampai sini cekung ke atas dan turun gitu, melengkungnya gitu ya. Melengkungnya kayak gitu tuh. Cekung ke atas dan turun. Ini menjadi titik belok ya. Ini juga tadi cekung yang ini cekung atas kemudian cekung bawah. Ini titik belok juga. Tuh ya. Itu syarat yang B dipenuhi. Jadi yang biru diganti sama yang B. Biru hapus. Tuh syarat B udah dipenuhi. Tambah syarat C. Limit X menuju min tak hingga harus -2. Artinya kalau ke kiri terus, Y-nya menuju -2. Nah, saya bikin aja ini. Berarti asimtot datar ya. Ini menuju -2. Nah, ya. Berarti ini asimtot di sini. Ya, skalanya nggak bagus, saya langsung ini -2 gitu ya. Jadi kalau ke kiri terus, -2. Kalau ke kanan terus, 0. Oh, nggak boleh ini. Ini negatif ini. Kalau ke kanan terus, Y-nya harus 0. Jadi ini saya perbaiki sebelah sini. Kalau ke kanan terus, ini harus menuju ke 0. Nah, sorry, asimtot. Mendekati aja. Gitu ya. Selesai. Syarat 1, 2, 3 dipenuhi semua. Oke, hari ini sampai situ dulu.
Kalau ada pertanyaan silahkan